Itu. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, Saudara dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Kamis 22 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Mari kita membuat tanda demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita dengarkan renungan dari bacaan Injil Yohanes pada pagi hari ini. Apa arti sebenarnya ketika kita menyebut Yesus adalah roti hidup? Untuk kita orang Indonesia, roti memang bukan makanan utama. Roti sering dijadikan sebagai makanan ringan. Namun, tidak demikian bagi orang-orang Yahudi. Roti adalah makanan pokok mereka. Karena itu, jika Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, itu artinya Dia menyatakan diri sebagai sumber utama kehidupan orang yang mengalami Allah. Orang yang mengimani Allah tetapi tidak menjalin kesatuan di dalam Yesus belumlah sempurna. Memang semua orang diselamatkan oleh Allah, sebab Allah tidak menyangkal cintanya sendiri. Justru itulah Dia menghendaki agar semua orang mengalami kebersamaan, mengalami kesatuan dengan Yesus, sebab Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus sendiri berkata bahwa keselamatan atau hidup kekal itu adalah ketika manusia menerima dan menyatukan diri di dalam Dia. Sebagai roti kehidupan, kita perlu sungguh-sungguh mengunyahnya, bukan sekadar mencicipi dan bukan pula ditelan mentah-mentah. Kita butuh mengunyahnya sedemikian rupa agar roti kehidupan itu sungguh dapat dicerna di dalam kehidupan kita. Sekalipun Yesus sungguh luar biasa bagi kita, tapi kalau cara kita menyambutnya hanya asal-asalan, maka tidak mengherankan jika kita bertumbuh hanya biasa-biasa saja. Marilah kita sungguh-sungguh mengecap seluruh misteri hidup Yesus. Ekaristi adalah peristiwa sakramental kehadiran Yesus. Di dalam Ekaristi kita menyambut Yesus dalam rupa roti. Persatuan kita dengannya harus di dalam Ekaristi kita menyambut Yesus dalam rupa roti. Persatuan kita dengannya harus berdampak dalam keseharian, sehingga bukan kita lagi yang hidup, melainkan Yesuslah yang hidup dalam diri kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Mari kita lanjutkan dengan doa pagi ujian. Ya Allah Bapa, kami sering kecewa, marah dan putus asa. Namun buatlah kami teguh dalam iman dan harapan akan kasih-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas perlindungan, bimbingan dan cinta kasih-Mu kepada kami. Pagi ini kami bersiap untuk menyelesaikan ujian sekolah
hari keempat ini, supaya apa yang boleh kami pelajari dapat kami tuangkan dalam soal-soal yang akan kami selesaikan hari ini dengan baik dan dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Semoga usaha kami dan rahmat-Mu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Magdalena Daman, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.